Annyeonghaseyo 여러분, selamat datang di channel Zona Drama. Kali ini kita akan membahas sosok yang selalu bikin hati kita adem. Park Bo Gum, siapa sih yang gak kenal dengan senyum manisnya yang menawan? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas perjalanan hidupnya dari awal karir sampai jadi bintang besar seperti sekarang. Park Bo Gum lahir pada 16 Juni 1993 di Seoul, Korea Selatan. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan bakatnya di bidang seni. Bo Gum jago banget main piano dan bahkan ia pernah bermimpi jadi penyanyi atau penulis lagu. Tapi jalan hidupnya justru membawanya ke dunia akting. Ia memulai debutnya pada tahun 2011 di film berjudul Blind. Walaupun perannya masih kecil, tapi dari sinilah karirnya dimulai. Ia kemudian sering muncul di drama-drama, meskipun sering jadi peran pendukung. Apakah kalian ingat perannya sebagai adik perempuan Gong Gil di film A Frozen Flower? Nah, itu dia. Jalan menuju sukses Bo Gum gak instan, ia harus melalui banyak audisi dan peran kecil. Tapi ia selalu menunjukkan dedikasi dan kerja keras. Perlahan namanya mulai dikenal. Karir Park Bo Gum mencapai puncaknya di tahun 2015 berkat perannya sebagai Choi Taek dalam drama Replay 1988. Choi Taek adalah seorang pemain badut jenius yang sudah terkenal di tingkat profesional sejak usia muda. Meskipun ia adalah harta karun nasional yang sering memenangkan kompetisi internasional, di kehidupan sehari-hari dia sangat polos dan sedikit canggung. Ia hidup berdua dengan ayahnya yang juga pendiam setelah ibunya meninggal. Peran sebagai Choi Taek adalah tonggak sejarah dalam karir Park Bo Gum. Karakter yang kompleks namun sederhana ini berhasil merebut hati jutaan penonton dan membuktikan bahwa ia adalah aktor yang mampu menghidupkan karakter secara mendalam. Drama ini menjadi alasan mengapa namanya melambung tinggi dan ia menjadi salah satu aktor paling dicintai di Korea Selatan. Setelah Replay 1988, karirnya langsung meroket. Ia kemudian membintangi drama-drama populer lainnya seperti Love in the Moonlight, di mana ia berperan sebagai putra mahkota Leong. Di sini ia memerankan karakter yang kompleks dengan transisi dari sosok yang dingin menjadi pria yang penuh cinta. Putra mahkota Leong digambarkan sebagai seorang bangsawan yang awalnya tampak angkuh dan tidak peduli dengan urusan kerajaan. Namun di balik sikapnya yang acuh tak acuh, ia adalah sosok yang cerdas dan karismatik. Akting Park Bo Gum di drama ini dipuji karena mampu menggambarkan perubahan karakter yang mulus dari seorang pangeran yang cuek menjadi kekasih yang penuh cinta dan raja yang adil. Chemistry yang kuat dengan Kim Yo Jung membuat drama ini menjadi salah satu drama Korea terpopuler pada masanya. Dan baru-baru ini Park Bo Gum juga membintangi drama yang tak kalah booming, yaitu drama Netflix When Life Gives You Tangerines. Drama ini sangat dinanti-nanti karena mempertemukan Park Bo Gum dengan aktris dan penyanyi populer IU. Mereka berperan sebagai sepasang kekasih yang berjuang meraih impian di Pulau Jeju pada tahun 1950-an. When Life Gives You Tangerines adalah drama romantis yang disutradarai oleh Kim Won Suk, sutradara di balik drama-drama populer seperti Miseng dan My Mister. Drama ini menjadi salah satu yang paling dinantikan di tahun 2025 karena mempertemukan Park Bo Gum dengan superstar K-pop IU. Drama ini diharapkan akan menunjukkan sisi akting Park Bo Gum yang lebih dewasa dan emosional, terutama dalam menggambarkan karakter yang fokus pada tindakan daripada kata-kata. Chemistry antara Park Bo Gum dan IU juga menjadi daya tarik utama karena mereka berdua adalah bintang besar yang sangat jarang tampil bersama di proyek drama. Dengan sutradara sekelas Kim Won Suk dan dua bintang utama yang karismatik, drama When Life Gives You Tangerines berhasil menjadi salah satu drama Korea dengan rating tinggi di tahun
2025. Selain membintangi peran melo dan manis, Park Bo Gum juga berperan dalam drama terbarunya yang juga tayang tahun 2025, yaitu Good Boy. Dalam drama ini, Park Bo Gum menunjukkan sisi berbeda. Ia berperan sebagai mantan atlet tinju peraih medali emas Olimpiade yang beralih profesi menjadi polisi. Drama Good Boy adalah salah satu proyek paling ditunggu-tunggu karena menjadi drama aksi pertama bagi Park Bo Gum. Di sini ia akan menunjukkan sisi dirinya yang berbeda dan lebih tangguh. Jauh dari peran-peran romantis yang pernah ia mainkan, Park Bo Gum berperan sebagai Yoon Dong Ju, seorang mantan petinju peraih medali emas Olimpiade. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berjiwa bebas, tetapi ia memiliki masa lalu kelam yang membuatnya harus meninggalkan dunia tinju. Untuk menunjukkan profesionalitasnya, Park Bo Gum telah berlatih keras untuk peran ini, termasuk mempelajari gerakan tinju dan adegan laga untuk memberikan penampilan yang otentik dan meyakinkan. Peran ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia tak hanya mampu memerankan karakter yang lembut dan juga romantis, tetapi juga peran yang tangguh dan penuh aksi. Selain beberapa drama tersebut, Park Bo Gum juga beradu akting dengan sang dewi Korea yaitu Song Hye Kyo dalam drama Encounter. Ada juga film Wonderland yang merupakan proyek besar Park Bo Gum setelah kembali dari wajib militer. Di film ini ia beradu akting dengan Bae Soo Ji dan masih banyak lagi proyek drama dan film lainnya yang menunjukkan kehebatan akting Park Bo Gum. Selain sibuk di dunia akting, Park Bo Gum juga aktif di berbagai kegiatan lain yang membuatnya semakin dicintai penggemar. Sebagai seorang aktor papan atas, Park Bo Gum memiliki popularitas dan citra yang sangat positif, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak brand ternama. Ia telah menjadi model iklan untuk berbagai produk mulai dari kosmetik seperti Biotherm, makanan sehat hingga fashion seperti Celine dan perhiasan mewah. Senyumnya yang ramah dan kepribadian yang baik membuat konsumen merasa dekat dengan produk yang dia iklankan. Contohnya, ia sempat viral sebagai Kang Sayur Idaman karena iklannya untuk merek salad di mana ia tampil santai tapi tetap mempesona, mengajak semua orang untuk hidup sehat. Namun peran terbesarnya di dunia akting adalah ia ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Korea untuk tahun 2025. Penunjukan ini bukan semata-mata karena popularitasnya. Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata menilai Park Bo Gum sebagai representasi sempurna dari kecantikan Korea yang ingin mereka tunjukkan ke dunia. Sebagai duta, ia berperan aktif dalam kampanye global bertajuk Never Ending Korea. Kampanye ini bertujuan untuk memperkenalkan keindahan Korea Selatan dari sudut pandang yang lebih pribadi dan kreatif. Bo Gum tak hanya tampil sebagai model, tapi juga terlibat dalam beberapa kegiatan utama, seperti membintangi 2 video promosi utama. Yang pertama, sebuah video musik dengan lagu tema berjudul On My Way yang ia nyanyikan sendiri. Video kedua adalah film pendek bertema fantasi yang mengajak penonton seolah-olah menjelajahi Korea Selatan bersamanya. Tak hanya itu, Park Bo Gum juga merekomendasikan beberapa destinasi wisata menarik di Korea, seperti bersepeda di Sungai Han di Seoul, menunjukkan kota Busan hingga mempelajari keindahan pedesaan di area Jeolla dan Gyeongsang. Penunjukan ini menjadikan Park Bo Gum sebagai duta pria pertama sejak era Hallyu berkembang secara global. Setelah sebelumnya diwakili oleh sosok-sosok besar seperti BTS, Lee Jun Jae dan New Jeans, perannya diharapkan bisa membawa energi baru bagi industri pariwisata Korea dan mendorong wisatawan untuk datang merasakan pengalaman personal mereka sendiri. 또 어디로 갈까? Karir Park Bo Gum juga bersinar sebagai pembawa acara
pada ajang award bergengsi Korea Selatan. Kemampuan berbicaranya yang baik membuatnya sering dipercaya menjadi MC di acara-acara besar. Ia adalah MC langganan untuk ajang penghargaan bergengsi seperti Baeksang Art Awards bersama komedian veteran Shin Dong-yup dan aktris atau penyanyi Bae Suji. Dan juga pernah menjadi MC untuk Mama Award. Selain dua ajang besar tersebut, Park Bo-gum juga pernah menjadi MC untuk acara musik populer seperti Music Bank. Ia bahkan pernah menjadi bintang tamu di acara bincang-bincang musik The Season, di mana ia menunjukkan bakat menyanyinya. Dan kini ia dikabarkan akan menjadi MC tetap untuk acara tersebut, yang menjadikannya aktor pertama yang memandu acara musik talk show. Secara keseluruhan, peran Park Bo-gum sebagai MC bukan hanya sekedar pekerjaan sampingan. Ini adalah bagian penting dari karirnya yang menunjukkan kesebergunaannya sebagai seorang penghibur. Dengan pesona, profesionalisme, dan kemampuan komunikasi yang membuat penonton selalu menantikan kehadirannya. Meskipun dikenal sebagai aktor papan atas, Park Bo-gum juga tidak sungkan menunjukkan sisi dirinya yang lebih santai dan apa adanya melalui reality show. Penampilannya di acara-acara ini sangat dinantikan karena memberikan kesempatan bagi penggemar untuk melihat kepribadiannya yang sesungguhnya di luar peran yang ia mainkan. Beberapa reality show ikonik yang pernah ia bintangi adalah Youth Over Flower, Amerika tahun 2016. Ini adalah reality show pertama yang ia bintangi dan langsung menjadi perbincangan. Bo-gum tiba-tiba diculik oleh tim produksi setelah selesai syuting Music Bank untuk bergabung dengan para pemain Reply 1988 seperti Ryu Jun-yeol, Go Kyung-pyo, dan An Jae-hong dalam sebuah perjalanan mendadak ke Namibia dan Zimbabwe di Afrika. Selain itu, Park Bo-gum juga membintangi Hyoris Homestay 2 tahun 2018. Park Bo-gum bergabung sebagai pekerja paruh waktu di penginapan milik pasangan Lee Hyori dan Lee Sang-sun di Pulau Jeju. Di sini ia dijuluki sebagai pekerja paruh waktu paling tampan di dunia. Para tamu penginapan yang beruntung bertemu dengannya dibuat terkesima dengan visualnya, tetapi juga terpukau oleh sikapnya yang sopan dan rajin. Dia juga tampil di Youth MT, salah satu reality show yang tayang pada September 2023. Sebuah variety show yang menyatukan pemain dari Love in the Moonlight, Itaewon Class, dan The Sound of the Magic. Selain itu, reality show My Name is Gabriel yang tayang 2024 juga dibintangi oleh Park Bo-gum. Ini adalah proyek reality show terbarunya yang sangat dinantikan setelah ia menyelesaikan wajib militer. Di acara ini, ia menjalani kehidupan orang lain di negara asing selama 72 jam, tanpa tahu apa-apa sebelumnya. Melalui reality show ini, Park Bo-gum berhasil melampaui citranya sebagai seorang aktor, dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang entertainer sejati yang memiliki kepribadian menawan dan skill yang beragam. Berkat dedikasinya sebagai aktor papan atas, Park Bo-gum berhasil meraih berbagai penghargaan dari acara yang bergengsi. Di antaranya pada tahun 2015 dalam KBS Drama Award, Park Bo-gum meraih penghargaan pertamanya sebagai Best Supporting Actor and Popularity Award atas perannya dalam drama Hello Monster. Di tahun selanjutnya yaitu 2016 dalam Apan Star Award, dia dinobatkan sebagai Best New Actor dalam drama Reply 1988. Dalam Asian Artist Award, dia meraih penghargaan sebagai Asia Star dan Best Star. Lalu pada Baeksang Art Award, Park Bo-gum meraih In Style Fashion. Selanjutnya, KBS Drama Award, dia meraih Top Excellent Actor, Netizen Award, dan Best Couple bersama Kim Yo Jung untuk drama Love in the Moonlight. Tak hanya itu, dalam TVN 10 Award,
Park Bo Gum dinobatkan sebagai Made in TVN Actor, Best Kiss Award bersama Lee Hyeri dan Asia Award untuk drama Replay 1988. Selanjutnya dalam drama Fever Award dia juga meraih Best Rising Star. Lalu pada tahun 2017 dalam acara Baeksang Art Award, Park Bo Gum memenangkan nominasi Most Popular Actor untuk drama Love in the Moonlight, dan dalam Seoul International Drama Award dia meraih Outstanding Korean Actor. Walaupun sempat meninggalkan dunia hiburan karena menjalani wajib militer, karir Park Bo Gum tetap bersinar. Hal itu dibuktikan pada tahun 2025 ini dalam acara Blue Dragon Series Award, dia memenangkan Popular Star Award dan masuk nominasi Best Actor untuk drama When Life Gives You Tangerines. Tak hanya itu, dalam acara penghargaan Baeksang, dia juga masuk nominasi Best Actor untuk drama When Life Gives You Tangerines. Lalu dalam acara Global OTT Award, Park Bo Gum juga masuk nominasi Best Actor untuk drama Good Boy. Pada tahun ini memang Park Bo Gum tidak banyak memenangkan nominasi. Hal itu bukan karena aktingnya menurun, namun film dan drama yang ia bintangi berbarengan dengan drama-drama lain yang tak kalah seru, sehingga voting penonton terbagi. Hal itu dibuktikan dengan rating-rating drama Park Bo Gum yang cukup tinggi. Walaupun begitu, daftar pencapaian yang lebih dari 20 kategori ini menunjukkan bahwa Park Bo Gum tak hanya diakui karena bakat aktingnya, tapi juga sebagai figur publik yang berpengaruh dan dicintai oleh penggemar. Penghargaan terbarunya di tahun 2025 juga membuktikan bahwa ia terus konsisten berkarya mendapatkan pengakuan dari industri. Tak hanya itu, Park Bo Gum juga dikenal sangat dekat dengan para penggemarnya. Ia sering mengadakan acara fan meeting di berbagai negara untuk menyapa dan berterima kasih langsung kepada para penggemar. Salah satunya di tahun 2025 ini, dia menggelar tur fan meeting bertajuk Be With You yang singgah di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Acara ini digelar dengan antusias para penggemar pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Kalau ada pertanyaan, memangnya apa sih yang bikin Park Bo Gum begitu dicintai sampai para penggemar sangat antusias? Banyak, senyumnya yang tulus, sikapnya yang rendah hati, meskipun sudah jadi bintang besar, dia selalu bersikap sopan dan ramah kepada semua orang. Bakatnya yang luar biasa, Park Bo Gum enggak cuma jago akting, tapi dia juga bisa nyanyi, main piano, bahkan jadi MC. Visualnya yang sempurna, wajah yang tampan dan proporsi tubuh yang ideal bikin ia terlihat menarik dari segala sisi. Nggak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan Park Bo Gum. Melihat karakternya sebagai seorang pekerja keras yang profesional, rendah hati, serba bisa, tapi menjadi pribadi yang terlalu baik, juga bisa dianggap sebagai kekurangan bagi seorang public figure. Beberapa orang bilang dia terlalu baik dan ramah, sehingga kadang sulit untuk membedakan antara perannya dan dirinya sendiri di balik layar. Park Bo Gum adalah pribadi yang hangat dan penuh kasih sayang. Dia suka membaca buku, mendengarkan musik, traveling, dan juga dikenal sangat dekat dengan keluarganya. Nah, itulah kisah singkat tentang Park Bo Gum. Dari perjalanannya, kita bisa belajar kalau kerja keras, dedikasi, dan sikap rendah hati adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Terima kasih sudah menonton Zona Drama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamsahamnida.